Acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Abah Kiai Haji Kholik Amrullah Adnan Al-Mursyid. Waktu dan tempat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila shiratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din, atau kama qala. Ashabal fadilah, wonten ngersanipun para masyayikh, para ulama, para kiai, para asatid, ugi mboten kesupen dumateng sedaya hadirin wal hadirat, tamu undangan, wali santri, bil khusus akhinal karim Kiai Haji Fathullah murabbi hadzal ma'had Darun Nasyiin Lampung Timur. Mungkin mboten kesupen panjenenganipun Kiai Haji Kamal, ugi rawuh wonten acara punika Ibu Nyai Musri'atun saking pondok Persil 9 atau Persil 9. Mboten kesupen ugi saking sedaya pemerintah daerah, bil khusus Forkopincam Kecamatan Batang Harinuban. Pak Camate hadir, pun diwakili kalih Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Nggih. Jane niku diteruske cocok niku. Semangat. Sik enom terus semangat. Nggih. Kapan-kapan diundang teng MWC Ramanutara Pak Yai Saiful nggih. Nggih. Mungkin nek wonten acara Setu Paing, nah, siap-siap mawon mengke kula undang. Nggih. Anak-anakku sekalian yang hari ini
di wisuda niki macam-macam. Wonten ingkang wisudawan kitab nahwu Alfiyah Ibnu Malik, wonten ingkang Al-Imriti. Imriti apa Umaryoto? Ora ana harokate. Tulisane alif lam ain mim ra ta pakai iya. Itu kalau bebas-bebas saja ya kemungkinan bisa dibaca Imriti, kemungkinan juga dibaca Umaryoto dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau sudah belajar ilmu di pesantren nanti bunyinya juga Imriti. Putra maupun putri ada juga yang hari ini di wisuda tahfidz Al-Quran 10 juz. Oleh sebab itu marilah sama-sama dalam forum yang baik ini, Majlis Al-Mubarak, majlis yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang diisyarahkan oleh Allah, Raudhatun min Riyadhil Jannah. Ini adalah satu pertamanan surga. Majelis zikir di sana selalu diingatkan tentang berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran. Tempat-tempat yang seperti ini disebut Raudhatun min Riyadhil Jannah. Semoga hari ini menjadi saksi kelak di akhirat kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini, seraya mengucapkan hamdalah bareng-bareng. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi nikmat rahmat ingkang ageng punika mudawamah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Nabi yang kita harapkan pertolongan agungnya atau disebut dengan syafa'atul uzma kelak di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, 2026 artinya usia kita semakin bertambah, usia pondok kita juga semakin bertambah. Kula bisik-bisik bisik-bisik niku bahasa Indonesiane napa, Mbah? Bisik-bisik tetangga. Nah, kula omong-omongan alon-alon niku bisik-bisik. Jadi lek ana wong kok bisik-bisik koncone kok do krungu kabeh kuwi salah. Iku gak bisik-bisik. Kala bisik-bisik kali Kiai Fathullah kula tanglet iki pondokmu iki wis pirang tahun umure. Berdiri kurang lebih di awal tahun 2000-an.
Kalau kita hitung mundur berarti kurang lebih sudah usia 25 tahun. Harus nggih? Umur selawe tahun. Modal ora ana modale. Santri durung ana. Kembuh mbiyen wis rabi urung nggih. Sampun. Tapi urung duwe anak ya. Nah, modalnya mung bojo siji tok. Endi bunyane? Bunyane pundi? Oh, kok gak ketok ketutupan sound system. Pak Hambari itu modalnya nekat karo bojo siji kuwi tok. Dopeni telateni alhamdulillah. Suwi-suwi duwe anak sitok. Santri ini durung teko. Sabar niku. Ora sabar ora dadi kaya ngene iki. Ini namanya proses. Kaya panjenengan nyekolahke anak mondokaken putra putri niku nggih kudu modale sing sabar. Sabar diuji kali Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang wayahe anak panjenengan jaluk kiriman bareng karo pegawai BRI teko. Apa yang terjadi? Anak jaluk kiriman panci wis wayahe dikirim. Tapi kok bareng-bareng karo petugas FIF. Paham mboten FIF? Kula mboten teng FIF teng liyane. Lah niki kudu sabar. Sabar panjenengan nalikane mestine iki kumpul kali putra wayah. Anak-anake padha kumpul, tanggane kumpul anak-anake karo wong tuane, panjenengan anake mboten wonten. Acara reuni keluarga. Ini kasuistik. Kalau tafsir Quran namanya tafsir yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kudune reoni keluarga niku jenengan sa anak putune melu kabeh. Soale diabsen to niku. Koncone anake padha kumpul jenengan anake gak enek sebab tasik datang pondok pesan sabar. Ada itu pasti nanti salah satu bagian dari keluarga kita itu yang ngomong kepiye iki gawe program-program dhewe. Reuni keluarga iki ben guyub rukun. Sing penting kumpul. Mangan ramangan sing penting. Sing nomor loro kumpul ra kumpul sing penting pilih ndi sampean. Pilih kumpul mangan apa ya kumpul tapi lo pilihan iki gak kuwi. Mangan ramangan sing penting kumpul. Sing siji kumpul ra kumpul sing penting pilih ndi? Pilih mangan. Soalnya pertanyaannya jam 12. Kita kena pasal 12. Ini bisa menimbulkan penyakit lambung, mah. Kalau itu terjadi gara-gara molor pengajian ra rampung-rampung, sing dosa sapa? Ayo. Pengajian tapi balik loro kabeh.
Soalnya telat dahar. Kalau urusan ini saya tidak tanggung jawab. Urusan ini pokok ngaji. Moga-moga tambah sehat. Allahumma. Kalau toh ada yang sakit jangan menyalahkan pondok gara-gara gitu. Didik pondok sing salah. Pondok itu hari ini ya Allah. Ada satu kasus yang ada di pesantren, kebetulan oknumnya itu adalah pengelola pondok pesantren dan kasusnya itu diangkat secara media nasional. Geger wong sak mbuh-mbuh. Iki pondok rasa mondokne anake dadi mu anakmu meteng kabeh. Naudzubillah min. Oke, saya terima itu. Tapi tolong di lembaga pendidikan yang lain juga diangkat proses masalah sing koyo ngoten niku. Jangan kemudian mengkambing hitamkan pesantren seluruh Indonesia salah semua. Itu namanya generalisasi yang tidak pas. Kalau memang salah diproses, oknum itu namanya. Oknum, ustadz juga manusia. Al-igzan makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak ada yang maksum. Manusia tidak ada yang oleh Allah dijaga kecuali Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian masyarakat dibentur-benturkan. Awas, hati-hati, jangan mondokkan di pesantren karena hasilnya kayak begitu itu. Saya curiga ini ada sponsor di balik pemberitaan yang tidak pas kayak ngoten niku. Mboten adil. Ini berbahaya. Tapi insya Allah pondok pesantren dalam masa ujian ini kita berdoa mugi-mugi sedaya tambah ngati dan hukum berproses. Jangan kemudian dibuka-buka semua. Lu nek dibuka-buka, masya Allah Pak, berapa persen anak-anak yang sekolah di luar pesantren sana yang mengalami hal-hal nasib seperti itu. SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi teng Indonesia banyak kasus-kasus yang seperti itu. Itu diselesaikan, jangan masalah udal-udal. Ini berbahaya. Kasusnya apa? Diselesaikan. Jangan kemudian ada kasus di pondok pesantren, lalu pesantren secara nasional menjadi korban. Ini yang saya katakan, hati-hati. Ada sponsor yang ingin menjauhkan masyarakat kita dengan lembaga pendidikan pondok pesantren seluruh Indonesia. Sing hati-hati. Hadirin rahimakumullah, sabar itu penting. Nalikane panjenengan reuni keluarga, acara yang sifatnya mengumpulkan dulur-dulur jenengan, anak panjenengan ora usah ditelepon. Le Bali ngopo reuni keluarga. Wah, reuni keluarga niku nggih penting, tapi le anakmu yang masih hafalan alfiyah, anakmu yang masih di pesantren menghafalkan Al-Qur'anul Karim, sehari di rumah, pulang sebulan iki lho, pikirane jek ning omah. Wong pun teng pondok ming sedina krana jenengan mbeleh akikah wedhus. Iki balik le, engko wedhuse piye lek golek kowe? Akhirnya terganggu anak itu. Pulang bukan karena apa-apa, hanya untuk kepentingan yang sebetulnya itu bisa saja tidak hadir. Untuk apa? Terus belajar di pondok pesantren. Lu sing kaya ngoten niku wali-wali santri kedahipun berpikir yang lebih panjang, bagaimana anak-anak saya tidak terganggu. Sebab
kaya ngoten niku. Lare niku nek wangsul sedina mawon teng griya mengke panjenengan teraken teng Pondok Darun Nasiin malih. Lho niku lho gurune mulang sebulan niku konsentrasinya masih buyar. Biasane iso setoran satu kaca, sak kaca wis sak lembar. Kenapa 1 bulan ini ndak bisa 2 ayat ora iso apalan? Kenapa? Karena pikirannya masih ada di rumah, pikirannya teng pundi. Padahal niku ning omah mung sedina. Lah lek ngono ki 3 wulan ditelepon meneh paranine balik meneh napa adikmu ki disunatne. Mosok kowe ra ndelok adikmu disunatne. Balik meneh. Neng omah 2 dina budal malih dateng pondok 2 wulan plong. Tidak konsentrasi wong balike 2 dina warase ku 2 bulan. Wis neng pondok meneh entuk 2 wulan lagi penak mikir penak istiqomah pikirane istiqomah atine istiqomah awake dateng pondok mulai ngaji penak ditelepon meneh nduk Kiki Mbak Yu arepe piton-piton mosok adike ra nunggoni. Balik neh, Pak. Lah kalau ini tidak ada yang sabar, ini akan menghambat perjalanan pendidikan yang mestinya harusnya 3 tahun khatam, 4 tahun khatam. Sampai ora khatam-khatam gara-gara ki bolak-balik. Coro santri itu namanya santri sing bolak-balik niku intikal. Wal intikal min alamatil konyol. Rawahu Pak Fathullah. Al-intiqal utawi ngolah ngalih urung rampung wis balik neh rono neh niku intiqal terus. Niku konyol akhirnya. Program pesantren yang mestinya khatmil Quran 30 juz itu 3 bulan selesai, 3 tahun selesai, 4 tahun selesai, molor sampai 5 tahun, sampai 6 tahun urung rampung. Ini bukan gara-gara pengelolanya, tetapi kurang sabarnya wali-wali santri terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala. Mula modale kudu sing sabar. Santri yo sabar. Duit entek. Matur. Wis matur durung dikirim, matur meneh. Suwi-suwi nelpon. Bapake ditelepon karo anake wis 2 dina kentekan duit iki. Rencanane dina Senin sesuk iki arep ditransfer. Wong omahe kan Palembang. Santri Darun Nasiin omahe ado-ado ana sing Palembang, ana sing Mesuji, ana sing Jeplek ngono ku ya ana. Jeplek iki bahasa Indonesiane apa? Menjeplek. Pokoke dikek men wis dadi Indonesia. Ngene. Cedhek banget ana. Rencanane dina Senin sesuk ki arep dikirim karo ibune. Lah kok wis gak sabar santri Darun Nasiin. WA melalui pengurus nyilih HP WA. Bu, napa gentian mawon jenengan sing mondok kula tak balik. Subhanallah. Muga-muga santri Darun Nasiin ra ana sing model ngono kuwi. Allahumma umpama ana meneng ae rasa omong konangan malahan. Meneng sesuk terus ora ngono meneh lho nggih. Sing sabar 1 hari kirimane rong teko, 2 dina urung teko. Sing sabar. Matur karo Mbah Yai. Sowan Bu Nyai kula pun 3 dina mboten jajan. Lah apa duwite telas lho. Lah piye dereng dikirim-kirim. Ora usah ngomong njaluk bunyaimu wis seruh. Nah, tak sangoni ngono wis.
Kene ya ngono. Ah, lek ngono ya sesuk santri sak asrama ya sowan kabeh. Bangkrut iki punya ini kok. Sing sabar. Insya Allah dengan sabar ini nanti Allah akan memberikan anugerah yang lebih daripada yang lain. Banyak orang yang sukses itu disebabkan karena situasi dan kondisi yang serba sederhana. Itu bisa menjadikan kesuksesan. Dan suksesnya orang yang sederhana itu lebih luar biasa daripada yang tidak sederhana. Hitung-hitung diniati riyadhah. Ini lembaga pendidikan pondok pesantren, bukan hanya lembaga pendidikan sekolah belajar ilmu agama saja, bukan hanya sekedar madrasah, tapi madrasah yang bernuansa ma'hadiyah, pondok pesantren. Ada bedanya. Di pesantren itu kental dengan yang namanya riyadhah. Riyadhah itu belajar untuk menempa hawa nafsu kita, dilatih supaya hawa nafsu keinginan-keinginan yang kurang baik itu dihindari. Ma'am niku oleh yang bergizi. Bahkan saat ini dianjurkan oleh Pak Presiden Republik Indonesia supaya anak-anak usia belajar itu makanannya diperhatikan. Ini program nasional. Maka muncullah program namanya MBG. Apa MBG ini? Makanan bergizi gratis. Indonesia punya program MBG niku tahun 2026 berjalan. Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 yang lalu, berarti selisihnya pirang tahun ini? 1926 sekarang 2026. Kacake pirang tahun ini? Piro? 100. Nggih. Sejak berdirinya Nahdlatul Ulama niku pun wonten MBG NU. Angger malam Jumat kae MBG seluruh Indonesia. Pokok enek ranting NU MBG berjalan 100 tahun yang lalu. Buktine napa? Saben malam Jumat niku wong NU padha tahlilan. Nyanyane saben malam Jumat wong NU padha tahlilan. Nah, bener ta? Angger malam Jumat wong NU tahlilan. Angger tahlilan mesti bar niku mangan bergizi. Lele dumbo, endok, dirisi tipis-tipis. Wong ndok siji kok iso dadi 18 iris. Ah, iki lak ra wong Batangarin Uban ra iso. Mesti pecah kabeh iki gak karo ladinya itu tipis meneh. Kok iso? Kalau sudah tidak profesional ra iso. Skulino. Tapi kan bergizi. Ingkung. Nek nasibe apik ana akekah barang pas malam Jumat, Kemis dibelah malam Jumat undang ke tangga-tangga tahlil yasinan, kadang-kadang sholawatan, kadang-kadang istighosah ditambah manakiban.
Masya Allah, itu semua MBG, makanan bergizi gratis. Apa enek wong tahlilan ditarik urunan ora usum. Itu sudah ikhtiar kita yang bersama-sama kita lakukan. Bagaimana kita bisa mengumpulkan, menciptakan Raudhatul Jannah di lingkungan kita masing-masing. Kita tahu bahwa membaca suratul Yasin, membaca surat-surat di dalam Al-Quran, niku ada i'jazul Quran. Ada namanya mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quran itu yang bisa kita rasakan dari masa ke masa ila yaumil qiyamah. Berbeda dengan yang lain. Jenengan maca Quran mboten enten omah suwung, lama tidak dihuni manusia, lama tidak dihidupkan lampunya, lama tidak dibersihkan, setahun ditinggal lunga omahe digembok, lah kok engkau melebu setahun kemudian. Itu banyak penghuni yang tidak kita ketahui dinggoni demit-demit manggon teng ngene panggonan sing kaya ngoten ngene niku seneng. Lah kok mau mlebu wah akhire ra iso metu ngomel-ngomel teng jero. Rumangsa niku wis dinggoni kok jenengan mlebu ra omong-omong. Kaya ngoten niku nesu wonge. Tapi kemudian kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah, niki penghuni yang tidak nampak niku minggir halus. Oh kimo sing duwe teko, dia sadar dan tidak akan mengganggu lagi. Itu namanya i'jazul Quran. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah di Madinah itu ada tawaran. Muhammad, oke penjenengan menyebarkan agama Islam tidak apa-apa. Tapi kami minta untuk ada semacam MOU kerjasama yang baik, kata orang-orang kafir, supaya ini berjalan, agamamu bisa berkembang, tetapi agama nenek moyang kami juga tidak hilang. Kanjeng Nabi bertanya, apa itu yang harus kita sepakati? Ngeten Kanjeng Nabi, nanti seminggu kami ikut ke masjid, sholat, beribadah sebagaimana ajaran agamamu. Nah nanti seminggu lagi gantian, sampean sama sahabat-sahabat itu beribadah seperti apa yang kita lakukan. Itu kan namanya kan toleransi beragama itu. Tawarannya ngoten niku. Masya Allah. Kanjeng Nabi akhirnya berpikir, loh ini gak jelas ini. Tugas saya itu untuk mengislamkan, berdakwah yang syirik-syirik, sing non muslim. Bagaimana supaya ikut dengan ajaran Muhammad? Lah kok ini ada tawaran. Atau sebulan sekali nanti gantian, kami yang ke tempat penjenengan nanti ibadah bersama dengan kami. Kan enak itu, rukun itu namanya. Hah, ngawur ya. Itu sudah terjadi di era awal perkembangan Islam mulai di Madinah. Akhirnya Kanjeng Nabi tidak mau itu. Tidak. Duh Kanjeng Nabi mboten kersa niku. Ada orang yang usil. Orang-orang dari kelompok kafir non muslim ini konten sing usil cara bahasa Indonesianya Kanjeng Nabi niku dipun sihir. Kanjeng Nabi itu masyhur dipun sihir, cara bahasa Tulungagung niku dipun santet. Ngertos santet? Enten saking Tulungagung mboten niki. Ada yang dari Banyuwangi santet. Tapi Tulungagung, Banyuwangi masih berpikir kalau dengan orang Kediri. Mau Kediri niku jago nih Pak santet nih.
Banyuwangi gak mampu musuh Kediri. Tulungagung kalah musuh Kediri. Sama namanya santet. Santet Tulungagung iki ampuh, santet Banyuwangi saya ampuh, tapi mlebu Kediri pikir-pikir. Kula wong Kediri. Jarene ngoten niku. Nah, ternyata zaman Rasul itu disihir. Ada sekitar 1 minggu Kanjeng Nabi niku nuwun sewu bingung. Berpikir niku mboten pas, mboten stabil. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya, dan itu selalu pertanyaan niku mboten pas terus. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lho niku dipun paringi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gara-gara tukang sihir, gara-gara perbuatannya tukang santet itu, maka itu menjadi asbabun nuzul ayat Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan diturunkan Al-Qur'an sebagian i'jazul Qur'an, kemukjizatan Al-Qur'an itu adalah bisa menyembuhkan bagi orang-orang yang sakit, bisa menjadi tameng, isti'adzah, benteng dari hal-hal yang tidak kelihatan. Lho niku Al-Qur'an. Salah satunya adalah surat Yasin. Maka setiap malam Jumat, kenapa harus malam Jumat orang malam Rebo? Tahlilan niku kayak mbiyen teng Indonesia niku malam Jumat. Ternyata ada rahasianya. Hari-hari itu baik semua, tapi setiap sesuatu itu punya keistimewaan. Hari yang paling mulia, yang paling istimewa adalah hari Jumat. Dimulai saking Kemis maghrib. Niki hari Kemis maghrib, lah itu sudah masuk hari Jumat. Malam Jumat sampai Jumat kentong maghrib itu hari yang baik, hari yang penuh mustajabah. Apabila kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala banyak diijabah. Maka ulama berijtihad tahlilan, manakiban, goleki waktu dina malam Jumat. Yang kedua, pendidikan salafiyah ala pondok pesantren sebagaimana yang ada di Darun Nasyiin ini, liburnya tidak hari Minggu tetapi hari Jumat. Sebab malam Jumat untuk ritual keagamaan, istighosah, manakib, sholawat, tahajud di malam Jumat itu, akhirnya hari Jumat anak-anak di pondok pesantren dipun liburaken sekolah istirahat hari Jumat. Kaya ngoten niku. Dan ini mboten masalah napa-napa. Oh, itu berarti bertentangan dengan Indonesia, bertentangan dengan pemerintah. Mboten, tidak ada yang bertentangan dengan pemerintah. Bagaimana kita untuk mengganti hari Jumat libur tapi hari Minggu tetap belajar mengajar berjalan terus. Ini salah satu ciri khas pondok-pondok pesantren salafiyah, liburnya hari Jumat. Saya tanya Pak Yai Fathullah ngriki libure Minggu napa Jumat? Minggu no Jumat? Jumat. Alhamdulillah. Weh, terus kemawon Jumatan. Untuk persiapan nanti cuci-cuci. Itu riyadhah. Jadi nek jenengan pas sedina rong dina kirimane entek, duwe jajan muntek, ora usah bengok-bengok, sing sabar. Ya, Kang ya. Sabar niatono riyadhah. Krana napa? Duwit entek rasa jajan sedina iki tak niati riyadhah.
Kira-kira piye? Setuju ora? Setuju ya? Setuju. Alhamdulillah. Awas sesuk lek kowe WA bapakmu neh ngono kuwi ya. Ki sing wedok-wedok ya setuju. Ora jajan sedina rong dina kuat ora? Insyaallah ora kuru ora kowe, pagah lemu. Diniati riyadhah. Karena dari riyadhah ini akan muncul Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, dari persoalan-persoalan yang ada di dalam pondok pesantren sing aneh-aneh niku mangke duit entek diniati riyadhah, belajar mandiri, sabun entek, sampean tau nyuci ora? Nyuci dhewe niatono riyadhah, belajar mandiri. Bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, nyuci sendiri, sabun entek, gampang nyuci ora kudu karo sabun. Oh, cekuk-cekuk ora ya resik suwi-suwi. Kok panggar teko-teko sabune omong karo kancane, "Kang, kene tak umbane, tapi aku nunut sabun ya." Oh, oke. Wes, rasah modal sabun sampean umbah-umbah nunut umbane kancamu. Umbahno sabun gratis. Allahumma. Sabunmu mandi entek, rasah tuku sabun. Lah piye? Ya kuwi mau carane. Ngomong karo kancane. Engko nek tek muntek genten tekku gak apa-apa. Nek tek kuntek aku yo genten njaluk tekmu. Ngoten niku. Nanti lama-lama kirimane teko sehat lagi. Diniati yang ada itu hanya di pondok-pondok pesantren salafiyah. Lalu kemudian pondok-pondok pesantren salafiyah itu punya satu kaidah. Kalau Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Al-Maghfur Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari bersama dengan ulama-ulama yang lain termasuk Kiai Haji Wahab Hasbullah yang ada di Jombang. Niku kemudian berpikir keras untuk bagaimana supaya pendidikan keagamaan itu bisa diserap oleh bangsa Indonesia yang mayoritas niku tidak paham dengan al-lughatul arabiyyah. Mboten paham niku. Literatur bahasa yang dipergunakan adalah menggunakan lughatul arabiyyah. Sumber daripada segala sumber hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jutaan hadis itu. Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis tidak kurang dari 300.000 hadis. Beliau hafal ribuan hadis. Punya santri namanya Imam Muslim itu lebih banyak lagi itu. Maka tidak ada satu ulama hadis pun yang mempersoalkan tentang kesohihan hadis Imam Bukhari. Dan yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka muncul namanya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini yang dipakai. Ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu membuka, ketemu hadis yang ada ditulis dalam sebuah kitab kecil namanya Mukhtarul Ahadis. Itu pilihan-pilihan hadis yang ratusan ribu dikumpulkan, dipilih-pilih meneh. Jadi Mukhtarul Ahadis kitabnya kurang lebih 2 cm. 2 cm ketebalannya. Biasanya di pondok-pondok pesantren pasti itu dikaji, diwoco, dipelajari, difahami, lalu dipun amalaken. Inilah ciri-ciri pondok pesantren yang salafiyah. Itu berkembang dari pendidikan salafiyah murni.
namanya Mbah Wahab, namanya Wahab Hasbullah, sekitar tahun 1914 beliau pulang dari tolabul ilminya dari kota suci Makkahil Mukarramah, mboten dangu teng mriko sekitar 5 tahun ngaji wonten sekitar Masjidil Haram teng gene Makkahil Mukarramah. Wangsul teng Indonesia melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia khususnya di sektor pendidikan keagamaan sangat memprihatinkan. Sementara perpolitikan Indonesia dalam cengkramal kolonial Belanda pada waktu itu, lho niku serba pusing, serba susah. Beliau hadir pulang ke tanah kelahirannya sudah membawa banyak ilmu-ilmu, ilmu fikih, ilmu usul fikih. Beliau ahli ilmu usul fikih. Maka kuat pikiran beliau, semangatnya, harokahnya, sehingga beliau dijuluki Kiai Muharrik, kiai yang punya wawasan untuk pergerakan di Indonesia yang luar biasa, sehingga muncullah pendidikan pondok pesantren yang mengkolaborasikan antara al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Muncul pendidikan formal sebagaimana di pondok pesantren. Pendidikan keagamaan secara salafus shalih niku dipun pertahankan, apalan mriti, apalan jurumiyah, apalan alfiyah, apalan kitab-kitab hadis, minimal hadis arba'in nawawiyah dipun hafalaken. Kalau perlu itu diwisuda, sapa sing apal kitab arba'in nawawi nanti dikasih hadiah oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batanghari Nuban 1 sepeda ontel misalnya begitu. Insya Allah kiai ini matur nuwun. Umpama ini masukan untuk tahun depan. Jadi Pak Kawat diundang kon nggawa sepeda ontel sitok. Sesuk langsung WA aku gak iso lara untukku ngono kira seteko. Nah itu dikolaborasikan. Pendidikan yang hanya bandongan, sorokan. Seorang ustadz mengajarkan anaknya satu, majule, ini kitab yang paling rendah namanya Al-Mabadi'ul Fiqhiyah juz 1, ayo diwoco. Harokatnya tidak ada, maknanya tidak ada. Kamu sudah lulusan madrasah sanawiyah, ayo sorokan. Diwoco bismillahi kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat. Lho ngoten niku Pak. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat. Loko yo. Nah, ini namanya pendidikan ala salafus soleh. Maka pondok pesantren salafiyah, bangsa pendidikan sing kaya ulama-ulama salafus soleh mbiyen. Ulama salaf itu dari 1 sampai 300 tahun. Jadi zaman Kanjeng Nabi habis, sahabat dan tabi'in, selesai tabi'in itu sudah ulama khalaf. Jenengan cari ulama Imam Syafi'i, Imam Ghazali, kalau itu masih belum 300 ke sini, 300, 290, 280 sampai tahun 1 Hijriah, itu namanya ulama salafus soleh. Banyak karya-karya beliau yang sampai hari ini masih kita kaji, kita pelajari di pesantren-pesantren salafiyah. Maka itu melekat salafiyah. Artinya apa? Sistem pendidikan yang dipergunakan adalah sistem pendidikan para ulama-ulama zaman sahabat sampai zaman tabi'in, kurang lebih 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Itu yang kita pakai.
Silabusnya itu, fannya itu, nahwunya dari situ, tajwidnya dari situ, tauhidnya dari situ, fikihnya dari situ, akhlaknya dari situ. Paham nggih, Bu nggih? Jadi kalau panjenengan menyekolahkan di pesantren yang masih ada level salafus soleh, pondok pesantren salafiyah, itu pasti diajarkan akhlak-akhlaknya ulama-ulama terdahulu. Itu pasti diajarkan fikihnya ulama-ulama terdahulu. Itu pasti diajarkan untuk belajar tauhidnya ulama-ulama salafun salihun. Jenengan niku berbahagia. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang khairan, orang yang baik. Nek kula panjenengan sedaya, anak-anak kula panjenengan sedaya, dulur-dulur kula panjenengan sedaya, kalih Gusti Allah niku calone dadekke wong sing khairan, wong sing apik. Yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk tafaqquh, untuk mau mendalami ilmu-ilmu agama. Kita doakan semoga hari ini anak-anak kita yang sedang diwisuda ini termasuk orang-orang yang oleh Allah dipilih kelak menjadi orang-orang yang khairan. Allahumma khairun nas anfa'uhum linnas. Ternyata begitu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang punya bermanfaat untuk orang lain. Akhlaknya bagus, bermanfaat. Ilmunya ada, bermanfaat. Bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Di tengah-tengah orang membutuhkan akhlak, kita datang dengan membawa akhlakul karimah. Nah ini yang diperjuangkan oleh Mbah Wahab Hasbullah, yang kemudian menjadi sekretarisnya Rais Akbar, penyanipun Simbah Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, lho piyambakipun sekretaris niku Mbah Wahab Hasbullah. Untuk mempersiapkan antara dunia pendidikan klasik dengan dunia pendidikan modern, sehingga menggunakan satu kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih tapi wal akhdhu bil jadidil aslah niku boten sedilut. Tidak kurang dari 10 tahun beliau mempersiapkan, sehingga tahun 26 muncul organisasi besar namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama punya Rabitatul Ma'ahid Al-Islamiyah atau disebut RMI, baik dari tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama, RMI dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, RMI pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Bahkan ini perlu ada dikembangkan RMI di seluruh kecamatan-kecamatan yang ada. Monggo. Saya bersama-sama dengan teman-teman di pengurus cabang Nahdlatul Ulama sedang mendorong keras bagaimana lembaga Bahsul Masail, bagaimana lembaga Rabitatul Ma'ahid Islamiyah yang itu akan menaungi pondok-pondok pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Kita akan hitung ada berapa ratus pondok pesantren yang di bawah naungan Rabitatul Ma'ahid Al-Islamiyah. RMI itu kepanjangan tangan Nahdlatul Ulama di bidang urusan dengan pondok pesantren. Alhamdulillah hari ini pondok pesantren sudah diakui keberadaannya, bukan hanya isapan jempol, tapi legalitas pondok pesantren hari ini sudah diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan terwujudnya apa namanya? Yang ngurusi pondok pesantren namanya loh, Dirjen.
pondok pesantren. Alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ada cerita-cerita yang aneh-aneh nih kok, walhamdulillah, tapi yo masya Allah. Dan ini monggo. Jadi bangsa Indonesia itu mau tidak mau, senang atau tidak senang, ini fakta yang membuktikan, mempertimbangkan betul apa yang dilakukan oleh pondok-pondok pesantren di Indonesia itu sangat punya sumbangsih yang besar. Wow, dipunaturaken kali Pak KUA. Dikon sambutan Bapak Menteri Agama Lampung Timur mboten gelem. Wis padha mawon lah nggih. Niki Menteri Agama bagian kecamatan, mboten napa-napa padha mawon. Bahwa pesantren punya peranan yang cukup besar. Bukan hanya untuk generasi-generasi bangsa untuk mengisi kemerdekaan saja, tapi jauh sejarah mencatat bahwa Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi yang ikut melahirkan sebuah bangsa yang kemudian disebut dengan Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk tangannya larang. Aku wis bengok-bengok ditepuk tangan itu saweneng. Berarti si urip kabeh kok. Ngeten iki. Alhamdulillah nih. Direktur Jenderal muga-muga besok itu kalau memang diperlukan ono menteri pondok pesantren, tinggal satu langkah lagi. Siapa tahu dari Darun Nasiin akan muncul generasi munal mutakharrijin, alumni-alumni dari Darun Nasiin yang kita persiapkan untuk menteri pondok pesantren. Kuwi. Tetapi lek telung dino telat wis WA bapakmu koyok kayak mau, ora mungkin. Telung dino bapak iki pengen mondok apa piye aku tak sing kerja. Lah ngono to. Akhirnya bapak is langsung transfer, orang dadak mikir-mikir. Pitik sak kandange didol nggih transfer anake. Pengen anake bangga. Ya jangan sing sabar. Alhamdulillah. Nah, perjuangan Mbah Wahab Hasbullah bersama dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Yai Ridwan dan yang lain-lainnya itu. Ini pelopornya Mbah Wahab Hasbullah. Mendirikanlah embrio untuk berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 26 yang akan datang. 1914 beliau datang dari Makkatil Mukarramah pulang ke Indonesia, lalu melihat situasi kondisi seperti itu sangat-sangat memprihatinkan, di mana ajaran pendidikan agama hanya khusus bisa disampaikan kepada anak-anak yang ada di pesantren-pesantren tak, di luaran sana tidak bisa. Karena apa? Tekanan daripada kolonial pada saat itu cukup luar biasa. Orang desa, wong awam badhe belajar ngaji wedi karo londo. Ini yang menjadi proses pemikiran keras beliau. Piye ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya bawa ini bisa saya sampaikan bukan hanya kepada para santri yang ada di pesantren, tapi masyarakat yang lebih banyak yang membutuhkan itu bisa kita sampaikan ke sana. Maka muncullah ide pergerakan untuk mendirikan sebuah lembaga-lembaga pendidikan, madrasah-madrasah pendidikan yang disebut dengan Nahdlatul Wathon. Ini beliau sampaikan itu. Tahun 1916 beliau bikin namanya Nahdlatul Wathon yang pusatnya di Surabaya. Lalu berkembang di daerah-daerah yang lain, termasuk di daerah Malang, termasuk di daerah Jawa Tengah, di bagian Semarang, di Jogja, dan banyak sekali sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat muncul Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon tujuannya apa? Untuk menggerakkan supaya bangsa Indonesia itu punya kecintaan terhadap tanah kelahirannya sendiri, sehingga bisa bersatu bergerak untuk mengusir penjajah
dengan satu kekompakan. Muncul Nahdlatul Wathon. Di sana diberikan pelajaran-pelajaran. Muncul Nahdlatul Wathon, madrasah, sehingga masyarakat itu akhirnya kemudian bisa masuk belajar ilmu agama. Nah, ini sudah mulai ada kolaborasi antara al-muhafadzatu al-qadimis sholeh, pendidikan para salafus sholihin disadur dengan cara yang wal akhdhu bil jadidil aslah, yang kemudian itu nanti ada pendidikan formal, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah, ada SMP Al-Quran, SMA Al-Quran, dan perguruan tinggi Islam dan seterusnya. Nanti akhirnya ke situ. Bapak Ibu rahimakumullah, Mbah Wahab akhirnya tidak putus asa karena tekanan-tekanan dari kolonial Belanda selalu terus menjadi rintangan yang utama. Muncul pemikiran-pemikiran beliau untuk bagaimana supaya perekonomian santri ini bisa maju. Sebab kalau pendidikan tidak didukung oleh sarana ekonomi yang kuat, maka ini terlambat terus. Kalau ada pondok-pondok pesantren gratis, alhamdulillah. Tapi kita belum mampu itu, NU belum mampu menggratiskan pesantren, belum mampu. Maka muncullah namanya mendirikan Nahdlatul Tujjar. Ini kebangkitan ekonomi. Di mana-mana ada Nahdlatul Tujjar, sampai dengan Nahdlatul Ulama hari ini bisa membuat beberapa terobosan-terobosan di bidang masalah ekonomi. Itu awal embrionya dari situ. 1918 muncullah organisasi namanya Nahdlatul Tujjar. Loh, kaya ngoten niku Nahdlatul Ulama. Tidak cukup itu. Pada tahun 1919 beliau munculkan lagi namanya Taswirul Afkar. Nah, sehingga inilah yang dipersiapkan oleh beliau tahun 1926 atau yang disebut dengan tahun 26 lahirnya Nahdlatul Ulama. Itu 10 tahun sudah dipersiapkan oleh Al-Maghfurlah, para pendiri muassis Nahdlatul Ulama, wabil khusus Mbah Kiai Wahab Hasbullah, untuk mempersiapkan tahun 26 lahirnya Nahdlatul Ulama. Itu 1916 sudah ada Nahdlatul Wathon, 18 ada Nahdlatul Tujjar, 1919 ada Taswirul Afkar. Lalu tahun 26, 10 tahun kemudian muncullah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Nahdlatul Ulama niku lahir dalam kondisi normal. Bayi niku lahir dalam kondisi normal dengan lahir dipaksa beda. Bayi umur 7 bulan sebetulnya sudah siap hidup secara medis, tapi belum waktunya lahir. Menurut penelitian para ulama mazhab termasuk mazhab Syafi'iyah, hitungan bayi lahir itu yang umum 9 bulan.
Ibu-ibu kula tangleti panjenengan rumiyin lahir teng donya niku sadurunge teng kandungan pinten wulan. Ora nek sing ngerti. Jarene yo 9 bulan. Kurang lebihnya 9 bulan itu. Tapi niki kondisi ibunya ndak sehat, harus dikeluarkan paksa. Akhirnya terjadilah pengeluaran paksa dipun sesar. Bayinya selamat tapi prematur. Bayinya prematur yang masih terlalu kecil ini. Premium. Kaya minyak apa? Pom premium. Prematur. Tapi sehat. Berbeda dengan bayi yang memang lahirnya itu normal. Ora usah diblegek metu karepe dia akan lebih sehat, dia akan lebih normal daripada yang dipaksa-paksa. Nahdlatul Ulama sudah dipersiapkan 10 tahun kemudian baru tahun 26 lahir dengan normal. Nahdlatul Ulama segera muncul di mana-mana. Loh, sejarah seperti itu. Nah, Nahdlatul Ulama itu menggunakan sistem-sistem yang al-muhafadhu al-qadibis soleh tapi wal akhdhu bil jadidil aslah, itu namanya wasatiyah. Namanya wasatiyah. Banyak dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bicara tentang wasatiyah. Belajar ilmu di pesantren, ilmune wong salafus sholihin dipelajari, tapi metode-metode formal yang ini digabungkan menjadi wal akhdhu bil jadidil aslah. Tentu ini akan lebih baik daripada hanya mempertahankan yang salafus sholihin. Allahumma bisa mengerti faham tentang Al-Quran tapi tidak ketinggalan dengan media sosial. Itu di tengah-tengah. Hadirin rahimakumullah. Surat Al-Jum'ah menawi boten kalian itu di ayat-ayat ya, di surat yang ayat-ayat yang pertama. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Fa'idha qudiyatis sholat, ini ketika sholat Jum'ah sudah qudiyat, sudah selesai, dilaksanakan sudah selesai, khutbah dulu lalu sholat Jum'ah. Berbeda dengan sholat Id. Kalau sholat Id itu sholat dulu baru khutbah. Kanjeng Nabi di Madinah itu sudah menjalankan sholat Jum'ah. Loh, itu biasanya ada pedagang-pedagang yang dari luar, dari Syam, dari mana-mana datang ke Madinah itu biasanya tidak hari Jumat. Lah kok iki tekone dina Jumat, rombongan pedagang yang naik onta itu, pedagang kain, pedagang macam-macam datang. Itu biasanya disambut oleh orang-orang Madinah dengan menggunakan itu terbang itu, terbang itu, teko seneng itu perdagangan dimulai. Delalah niku pas dina Jumat. Nah, Kanjeng Nabi itu ketika khutbah Jumat, lakono nafar pedagang itu datang. Para sahabat ingkang nembe salat Jumat mendengarkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho niku padha metu, mau metu gak sabar. Ngaji rong rampung wis balik. Itu sudah ada dulu. Ngapa? Apa ana sing balik? Ora apa-apa kowe balik kabeh ora apa-apa. Ngaji ku syaratnya kan ana sing ngomong, ana sing ngrungokne wis rampung to. Iki wong sakmene iki sing ngrungokne sitok, iki paling ora sing cedhek iki krungu iki. Pun.
Tak rampung ya kurang sithik. Ketika Kanjeng Nabi khutbah, lho niku nafar iku teko, rombongan pedagang-pedagang niku teko. Orang-orang yang sedang Jumatan lari semua. Kanjeng Nabi lagi khutbah lho. Jajal jenengan, Mbah Yai Saiful khutbah. Lah kok padha balik khutbah, ijek khutbah lho. Orang salat Jumat wis padha metu kabeh. Tinggal 12 sahabat itu. Karek sahabat rolas arepe ngalih rawani wong lunggone ngarep dhewe gak penal jane kepengin iki. Meneng. Wah, ra bagian kelambi anyar iki. Itu yang lainnya keluar. Akhirnya di tengah-tengah khutbah itu turun malaikat Jibril menyampaikan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Al-Jum'ah. Kayak ngoten niki diajarkan di pesantren-pesantren. Apa itu? Tafsir Al-Jalalain menyampaikan bahwa kesimpulan daripada surat Al-Jum'at ayat 10 itu satu, masalah ibadah. Yang kedua, masalah usaha duniawiyah. Yang ketiga adalah selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 dimensi ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Satu ibadah, satu cari dunia, yang satu ingat kepada Allah. Kepada Allah itu jangan dipisah-pisahkan. Artinya fa idza qudiyatis shalah, ketika salat Jumat sudah rampung, sudah selesai. Jadi salat Jumat ora cukup mung ngrungokne khutbah tok engko salate ning omah dhewe-dhewe mboten saged. Salat Jumat harus berjamaah. Sebelumnya ada khutbah. Itu satu rangkaian, tidak boleh dipisah satu sama yang lainnya. Nek wis khutbah balik engko salate ning omah dhewe-dhewe. Saiki golek ada pedagang yang datang. Itu tidak boleh, langsung dikejam oleh Al-Qur'anul Karim. Wahai para sahabat, ketika sholat Jumatmu sudah kamu sempurnakan, fantashiru. Ini fi'il amar, tapi amarnya bukan lil wujub, tetapi Al-Quran di dalam tafsir Al-Jalalain disampaikan itu al-amru lil ibahah. Ini usul fikih yang mesti ditanamkan kepada anak-anak di pondok-pondok pesantren termasuk Darun Nasyiin. Insyaallah tafaqquh fid din. Kelak kita persiapkan menjadi menteri agama. Enggak masalah. Menteri agama lulusan Darun Nasyiin. Keren toh? Keren. Rasa ditepuki tangan wong cek urung itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, ayat ini menyampaikan bahwa manusia tidak hanya beribadah kepada Allah. Fantashiru boleh kalau sudah menjalankan ibadah, sholat wis dilakoni, poso wis dilakoni, perintah-perintah sudah kita laksanakan. Fantashiru fil ardi. Fantashiru fil ardi. Maka kamu keluar cari fadl dari Allah, tapi jangan lupa wadhkurullah la'allakum tuflihun. Baik sedang beribadah maupun mencari rizki, fadl, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa disertai dengan berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah karena Allah, bekerja di kantor, bekerja menjadi kuli, bekerja menjadi tukang, menanam singkong, menanam telo, menanam pohon, menanam kaspe, menanam menyok, menanam knalpot. Knalpot kok ditanam? Pokoknya nandur telo, tapi jangan lupa ingat kepada Allah Subhanahu
ngencepne telo sak hektar telo itu kalau kamu hitung bisa 20.000 tancepan. Kalau kita ingat kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah peng 20.000, Allahu Akbar, rampung. Sudah banyak. Berzikir itu tidak hanya di mulut, tetapi kita beringat zikir dengan ingat kepada Allah. Ya Allah, saya nanam pohon singkong ya Allah, semoga pohon singkong ini nanti tumbuh dengan baik, membuahkan hasil yang banyak, harganya sampai 2.000 rupiah ya Allah per kilogram. Jangan hanya 1.750 dipotong 750 tinggal 1.000 Gusti, kurang banyak. Tapi alhamdulillah daripada kemarin cuma 450 1 kilo, sekarang mending sudah dapat 1.100 per kilogram. Tapi sampean wis ora duwe, witmu wis kene. Gara-gara telo murah, ra telo-teloan, mbok satru telo. Hari ini set telo sedang naik daun. Hampir 2.000 rupiah. Allahumma sampean nandur telo saiki sampean melorot meneh. Bingung dadi wong petani. Mula sing istiqomah sithik alhamdulillah. Lek diwai akeh alhamdulillahirabbil akeh banget alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid. Akeh gek larang banget. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ora gur ngomong tok sedekahno. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. Al-Ihsan itu ketika disandarkan kepada manusia sebagai pelakunya, itu bisa al-ihsan berbuat baik kepada sesama manusia. Seorang guru mengajarkan ilmu alif, ba, ta, makharijul huruf, tajwid, idhar, idgham, ikhfa, mat tabi'i dan lain sebagainya, nahwu, Imriti, Alfiyah, Jurumiyah, Syabrawi, fikih. Anak-anak kita yang belum mengerti oleh seorang kiai, oleh seorang guru ditransfer ilmunya sehingga anak-anak itu menjadi orang yang tafaqquh fid din, adalah orang yang sedang berbuat ihsan kepada orang lain. Seorang anak yang sedang bertutur kata dengan baik kepada bapak dan ibunya dengan akhlak sopan santun yang baik, sesungguhnya anak ini sedang berbuat ihsan kepada orang tuanya. Ada seorang pengemis yang datang di tempat kita, lalu kita memberikan sesuatu 10.000, 20.000 atau berapapun yang kita bisa kita berikan kepada mereka, namanya kita sedang berbuat ihsan kepada orang lain. Kita sholat dengan khusyuk, khudu, pas dengan baik, sempurna. Kita sesungguhnya sedang berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan satu kebaikan yang diberikan kepada orang itu kecuali Allah yang akan memberikan. Lah, al-ihsan dari manusia, pelaksanaan kebaikan manusia yang berbentuk apapun, itu akan dibalas oleh Allah. Illal ihsan, tidak ada kecuali oleh Allah akan dibalas dengan ihsan. Di mana? Imma fid dunya au fil akhirat au fihima. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 kemungkinan. Ada yang di dunia langsung, ada yang nanti di akhirat, ada yang dua-duanya. Satu contoh,
Niki ngenekne acara kaya ngeten niki, tenaga, pikiran, finansial semuanya dikerahkan oleh Pak Kiai Fathullah. Mikir ki wis pirang-pirang bulan, piye kula niku ditelepon, tetep tak jawab insyaallah Kiai. Insyaallah Kiai, alhamdulillah dipun paringi saged hadir kula teng mriki. Mugi-mugi dados tambah manfaat berkahipun. Allahumma. Balasan kebaikan yang kita lakukan, jenengan hadir sudah berbuat baik, jenengan ngelesot itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu nanti hal jazaul ihsan illal ihsan, kecuali Allah yang akan memberikan. Itu tafsirnya. Ada kalanya yang spontanitas teng donya niki. Jenengan wangsul iku diwai kebagusan kali Allah. Kok urung? Lah aku mau wis budal ngaji, kok balik panggagan apa-apa ki piye? Tunggu saja. 2 hari, tunggu saja 3 hari. Kok wis rasah dinteni, oh berarti ning akhirat. Ada yang spontan. Begitu jenengan balik teko omah, Masya Allah, tenggone cantolan pintu sampeyan wis nyantol 1, 2, 3. Besek kabeh. Alhamdulillah ki balasan ihsan oleh Allah. Neng donya wis oleh besek, kowe ning akhirat tok swarga. Allahumma. Sing yakin panjenengan punya 5 anak, yang 2 dipondokkan di pondok pesantren Darun Nasiin, yang 3 pondokkan di Tribakti At-Taqwa. Nanti habis bikin lagi ndak apa-apa. Penak mendo, penak lho nyonya apa. Itu sudah berbuat baik. Kenapa? Kulo niatnya mondok datang pondok pesantren supaya anak-anak saya itu bisa belajar mengaji ilmu agama, faham ilmu agama, mampu mengamalkan ilmu agama sebagaimana yang dicita-citakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis maupun Al-Qur'annya. Itu berarti intang surullah yang surkum, aku menolong agamanya Allah. Caranya saya serahkan anak saya supaya pandai ilmu agama. Nanti kalau pandai ilmu agama, anak-anak saya yang ikut menolong perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan akan mendapatkan al-ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Niku wis meneng ora oleh apa-apa. Ora gak oleh apa-apa. Sampean ki oleh apa-apa sing engko teng buri ngriko teng akhirat. Al-ihsan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir kembali kepada Nahdlatul Ulama sebagai wadah induknya pondok pesantren. Melalui Nahdlatul Ulama muncullah pondok-pondok pesantren teng Indonesia itu. Ajarannya tidak lepas dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sing bangsa Nahdlatul Ulama seperti itu. Ini dipertahankan. Satu di antaranya yang menyampaikan adalah ada doa dari Al-Quran. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada satu ayat itu. Ini wasatiyah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunya apik, akhirat apik. Belajar ilmu agama tapi tidak meninggalkan belajar ilmu tentang bagaimana untuk dunia itu. Niku dipun pelajari di pesantren-pesantren yang salafus soleh mengadopsi dengan pendidikan formal, termasuk di Darun Nasiin. Allahumma. Diperkuat lagi dalam Mukhtarul Ahadits ada satu ungkapan hadis Rasulullah yang menyampaikan i'mal, ini fi'il amr, li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk urusan dunia, nyambut gawe monggo, kerja monggo, dan itu perintah. I'mal li dunyaka ka'annaka
ta'ishu abada. Seolah-olah panjenengan iku urip terus gak mati-mati. Jadi semangat nyambut gawe, semangat neng kantor, semangat petani, semangat ngurusi ternak, semangat bakul es, semangat masih rapayu tetep bakul es. Engko rapayu dombe dhewe, lemu teman. Tak dongakne sing dina iki bakul es laris. Allahumma amin ya rabbal alamin. Umpama kok uga laris ya pancen rezekine urung teko. Sing sabar insyaallah suwi-suwi engko entek. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Semangat untuk bekerja, beraktivitas seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Tapi perintah yang kedua, wa'amal li akhiratika, dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah besok itu akan mati. Bapak Ibu, orang yang tahu bahwa besok akan mati pasti dia akan beribadah semangat, mboten gelem metu saking masjid. Nang masjid kon mangan ngoh, aku poso ae, aku iktikaf wae, rasa nyambut gawe, aku tak salat wae terus. Lah ngapa wong sesuk mati kok ndak? Semangatnya begitu. Ini adalah wasatiyah, keseimbangan berpikir antara dunia dan akhirat. Amal silahkan, tapi dua harus diamalkan. Donyo diamalne, akhirat diamalne, podo-podo semangat. Nah, inilah yang saya sampaikan. Bagaimana Mbah Wahab Hasbullah, bagaimana Mbah Hashim Asy'ari memberikan satu wacana untuk berpikir wasatiyah dengan Nahdlatul Ulama, termasuk pondok-pondok pesantren. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi pesantren ini kelak menjadi solusi yang terbaik untuk kita semuanya, bermanfaat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang ahli ilmu dan golongan al-abrar minas salihin was salihat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wali-wali santri oleh Allah selalu diberikan kemudahan untuk mencari rizki, bagaimana untuk berpikir anak-anaknya tetap bisa di pondok pesantren. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, kiai dan asatid yang mengajarkan ilmu di pondok pesantren ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar mengurus panjenengan semuanya. Mungkin ada yang rada ndablek, mungkin ana sing ndablek nemen, ana sing ndablek nemen pol, ana sing nemen banget pol tenanan. Macam-macam tetap diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang pesantren jenengan stop kekerasan. Apal ya? Pesantren stop kekerasan. Saged? Biasa siapa kita ngono. Ini pesantren stop tes. Pesantren tes masuk 3 kali. Pesantren Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله عن ساداتنا أجمعين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية جميع الخيرات في الحياة وبعد لما إنك على كل شيء قدير ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اجعلنا وذرياتنا علمي وعلى خير إيمان استقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والضلال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dan kirang langkung juri ngapunten wal afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sampailah kita pada penghujung acara pada kesempatan hari ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya selaku pemandu acara apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam kami menyampaikan susunan acara. Dan marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.